Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrika Aulia Tepu. Saya merupakan moderator dari kelompok 1. Adapun rekan-rekan saya yang pertama adalah Badul Pohan, Anissa Andriani, Indah Mutiara, dan yang terakhir adalah Siti Anggreni Buru Marbun. Nah, kami di sini membahas proposal yang berjudulkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan, Studi Kasus Polusi Udara Akibat Bau Tak Sedap dari Pabrik CP Prima. Nah, di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan latar belakang dari proposal kami. Nah, adapun latar belakang dari kami mengambil judul tersebut, yang pertama itu karena bau itu merupakan gangguan lingkungan yang semakin berkonsentrasi ketika bau tersebut itu terus-terus dihirup oleh masyarakat. Nah, di sini masalah bau ini merupakan gangguan yang semakin besar dirasakan oleh masyarakat. Kasus-kasus bau ini memang sangat sering terjadi di masyarakat, apalagi masyarakat industri. Nah, di sini berbagai jenis industri itu menghasilkan bau dan polusi. Bahkan polusi udara seperti asap itu sering terjadi. Nah, di sini bau di sini itu yang timbul akibat dari pengolahan limbah ataupun kegiatan produksi dari pabrik tersebut. Nah, bau ini akan mengganggu sekali kegiatan interaksi bermasyarakat dan bersosial. Masyarakat yang sangat terganggu akibat bau tersebut akhirnya lama-lama menimbulkan konflik di masyarakat. Yang pertama itu konflik sosial. Mengapa adanya konflik sosial di masyarakat? Karena pabrik dan masyarakat itu terus bergesek. Akibat apa? Kepentingan pabrik yang terus memproduksi bahan pokok mereka dan masyarakat yang terganggu akibat kegiatan produksi mereka. Nah, di sini pabrik belum ada memberikan saran atau memberikan jalan untuk mereka bisa mengurangi bau tersebut. Nah, pada akhirnya masyarakat di sekitaran pabrik CP Prima itu berkonflik dan mereka terjadi pergesekan antar mereka, antara pabrik juga, karena ketidakmampuan pabrik untuk mengolah dan meredakan bau yang terjadi di sekitar masyarakat. Masalah dari proposal kami yang pertama adalah bagaimana respon pabrik atau CP Prima terhadap komplain masyarakat di sekitaran pabrik. Nah, yang kedua yaitu apakah adanya dilakukan penanganan bau yang menjadi konflik tersebut. Nah, adapun tujuan dari penelitian proposal kami yaitu membuat deskripsi berisi tentang aspek polusi udara dan bisa polusi udara itu menimbulkan konflik di masyarakat dan partisipasi masyarakat itu bisa mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Saya Indah Mutiara sebagai pemateri kedua akan menjelaskan bagian kedua tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah polusi udara. Nah, apa sih polusi udara itu? Polusi udara adalah kondisi di mana udara tercemar oleh adanya zat-zat berbahaya atau polutan yang dapat membahayakan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga keseluruhan lingkungan yang sekitar. Nah, polusi udara disebabkan berbagai sumber, diantaranya aktivitas manusia, industri, transportasi, pembakaran bahan fosil, limbah, dan alam. Selanjutnya poin kedua adalah polusi udara akibat bau tak sedap di pabrik. Nah, polusi udara akibat bau tak sedap di pabrik ini merupakan salah satu bentuk akibat dari aktivitas industri. Nah, polusi udara bau tak sedap ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia. Nah, bagi lingkungan akan mencemari udara dan merusak keseimbangan ekologi. Bagi kesehatan diri manusia, manusia bisa terkena sakit pernapasan, iritasi mata, dan tiga adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti yang sekarang ini. Penelitian terdahulu kami ambil dari penulis Amalia Hamdanwe yang berjudul Jurnal Persepsi Masyarakat Terhadap Bau Tak Sedap yang ditimbulkan akibat limbah industri farmasi. Nah, di sini kesimpulannya itu dari jurnal ini adalah limbah farmasi merupakan limbah medis yang sangat berbahaya, beracun dan mudah terbakar, dan juga dapat merusak lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Siti Anggreni Marbun selaku pemateri ketiga akan membahas metode penelitian.
Oke, yang pertama ada waktu dan tempat. Untuk waktunya sendiri, kami melangsungkan penelitian ini selama 3 hari, yaitu pada tanggal 10 Mei, di mana hari ini adalah kami penyurveian lokasi ke Kecamatan Medan Amplas, yaitu tepatnya di PT Proteina Prima. Dan di hari kedua, pada tanggal 11 Mei, kami melaksanakan wawancara terhadap beberapa pekerja atau karyawan pihak pabrik PT Proteina Prima. Di hari ketiga, kami melaksanakan penelitian pada tanggal 27 Mei, mewawancarai beberapa para masyarakat atau warga-warga yang bertempat tinggal di sekitaran pabrik tersebut. Oke, untuk metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu secara deskriptif, di mana di dalam ini kami menjelaskan dan menjabarkan background dari pabrik tersebut serta akar permasalahan yang pernah ada di dalam pabrik tersebut. Oke, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kami melakukannya secara observasi, wawancara dengan beberapa karyawan serta masyarakat sekitaran pabrik tersebut, studi dokumentasi, dan selanjutnya adalah analisis data. Untuk analisis datanya sendiri, analisis yang digunakan dalam hal ini adalah secara deskriptif, yaitu membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada dan dibahas secara naratif. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Saya persilahkan. Baiklah, saya Anissa Andriani akan membahas mengenai bab 5, yaitu pembahasan. PT Sentral Proteina Prima Tbk merupakan perusahaan budidaya udang dan ikan yang bergerak di bidang makanan olahan. PT Sentral Proteina ini bertujuan untuk membuat produk yang berkualitas tinggi. Dari hasil wawancara kami kepada karyawan pabrik, perusahaan ini merupakan perusahaan yang sangat mementingkan atau memperhatikan kinerja karyawannya. Misalnya saja, karyawan yang baru saja masuk langsung diberikan asuransi sejak ia bekerja hingga nanti ia resign dari pekerjaannya. PT Sentral Proteina pada proses pengolahannya menghasilkan limbah dan juga bau yang tidak sedap. Masyarakat yang tinggal di daerah pabrik ataupun orang yang lewat di depan pabrik tersebut atau di sekitar pabrik tersebut akan merasakan bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari limbah pabrik tersebut. Dari hasil wawancara kami kepada masyarakat, terdapat fakta bahwa pernah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pabrik karena mereka mengeluhkan bau yang tidak sedap tersebut. Mereka meminta solusi atas keresahan yang ditimbulkan oleh pabrik tersebut. Pihak pabrik pun dengan cepat merespon keluhan dari warga tersebut dan mengeluarkan kebijakan dengan memindahkan proses pengolahan produksi makanan ikan ke daerah Kimabar. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat di sekitar pabrik tidak pernah lagi melakukan demonstrasi kepada pihak pabrik. Demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, pihak pabrik pun setiap tahun sekali memberikan sembako kepada masyarakat yang tinggal di daerah pabrik. Hal ini dilakukan agar tetap terjalin kerukunan antara pihak pabrik dan juga masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pabrik. Pembagian sembako ini juga dilakukan hingga saat ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih moderator, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil makalah kami. Adapun hasil dari penelitian kami bahwa konflik bau yang ditimbulkan dari uapan hasil pengolahan bahan-bahan untuk pembuatan makanan, ikan, dan udang tersebut, sekarang tempat pengolahannya sudah dipindahkan ke kawasan industri Medan atau KIM, yang sekarang juga menjadi pusat Sentral Proteina Prima atau CPP di Medan, di mana hal ini dilakukan dikarenakan tempat pengolahannya yang semulanya di pabrik CP Prima Amplas.
berada dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan ke jalan raya, sehingga di saat proses pengolahannya uap bau yang menyebar kemana-mana sehingga membuat polusi udara dan masyarakat serta pengendara yang berlalu lalang di sekitaran pabrik tersebut merasa tidak nyaman dan melaporkan ini kepada pihak pabrik. Selesai penanganan konflik bau tersebut, kami juga menemukan informasi dari beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik, bahwasanya tiap tahun mereka dari pihak pabrik tersebut memberi sembako atau uang tunai kepada masyarakat di sekitar, di mana hal ini menunjukkan salah satu bentuk kepedulian pabrik terhadap masyarakat.